Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, 26 Juli 2022, saya akan menyampaikan perkembangan kasus dan penanganan penyakit mulut dan kuku di Indonesia. Berdasarkan data yang telah dihimpun per hari ini, tanggal 26 Juli 2022, jumlah provinsi tertular PMK adalah sebanyak 22 provinsi. Kabar baiknya, angka ini tidak bertambah dari minggu lalu, yang artinya selama 1 minggu terakhir kita berhasil mempertahankan 15 provinsi agar tetap hijau. Upaya kita untuk menjaga 15 provinsi yang masih belum tertular harus terus kita jaga dan tingkatkan. Sementara itu, terdapat penambahan 2 kota yang tertular, yaitu kota Bandar Lampung dan kota Bengkulu. Sehingga saat ini terdapat total 265 kabupaten atau kota yang tertular. Perlu saya sampaikan bahwa dalam mencegah penyebaran virus ke wilayah-wilayah lainnya, pemotongan bersyarat menjadi salah satu upaya terbaik. Dan berdasarkan data yang dapat diamati di Provinsi Bali dan Kalimantan Tengah, keduanya memiliki persentase ternak dipotong bersyarat yang cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah hewan yang sakit, yaitu 99,46% terhadap 551 kasus dan 46,98% terhadap 645 kasus. Daerah-daerah yang sejak awal telah menggencarkan pemotongan bersyarat bagi ternak-ternak yang terinfeksi, seperti pada provinsi yang telah saya sebutkan, teramati dapat menekan kasus PMK lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak menggencarkan pemotongan bersyarat di awal merebaknya kasus. Dengan demikian, saya menghimbau agar hal ini dapat dicontoh oleh daerah-daerah lain dalam konteks pengendalian wabah PMK. Guna mendukung upaya tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memberikan bantuan agar dapat meringankan beban para peternak yang terdampak. Merujuk kepada SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian nomor 08088-300-F-07-2022, peternak yang hewannya dipotong bersyarat akan mendapatkan bantuan dengan besaran masing-masing untuk sapi atau kerbau sebesar 10 juta rupiah, kambing atau domba sebesar 1,5 juta rupiah, dan babi sebesar 2 juta rupiah. Dengan besaran bantuan yang diberikan ini menjadi upaya konkret dari pemerintah untuk mendukung para peternak di tengah-tengah situasi sulit yang mereka hadapi agar ekonomi mereka dapat kembali pulih. Selanjutnya, saya akan menjabarkan perkembangan pembentukan Satgas PMK di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Berdasarkan Surat Edaran Satgas Penanganan PMK nomor 1 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Daerah tahun 2022, Satgas PMK perlu melibatkan seluruh komponen pentahelix berbasis komunitas yang meliputi unsur pemerintah termasuk TNI, Polri, swasta, akademisi, pakar, asosiasi, masyarakat, dan media. Dapat kita lihat bersama di pemetaan bahwa hanya Jawa Tengah yang provinsi dan seluruh kabupaten kotanya telah membentuk Satgas PMK. Kemudian diikuti oleh Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat yang sebagian kabupaten kotanya telah membentuk Satgas PMK. Selanjutnya, masih terdapat wilayah-wilayah tercatat kasus PMK yang belum sepenuhnya membentuk Satgas PMK baik di tingkat provinsi atau kabupaten kota, seperti Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Banten, dan Yogyakarta yang merupakan zona merah, serta Bangka Belitung yang merupakan zona kuning, di mana pembentukan Satgas PMK baru dibentuk di tingkat provinsi. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat yang merupakan zona merah, pembentukan Satgas baru dilakukan di tingkat kabupaten kota, tepatnya di Kabupaten Garut. Perlu menjadi perhatian, terdapat wilayah-wilayah terdampak kasus PMK yang belum sama sekali membentuk Satgas PMK daerah,
seperti Provinsi Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah yang termasuk zona merah, kemudian Provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan yang termasuk zona kuning. Padahal saat ini kita berada dalam situasi darurat dan pembentukan Satgas tersebut adalah salah satu langkah penting dalam mengendalikan wabah. Maka dari itu, kami menegaskan kembali kepada pemerintah daerah provinsi serta kabupaten kota yang wilayahnya terkonfirmasi tertular PMK dan belum membentuk tim Satgas PMK untuk segera melakukan pembentukan Satgas sebagai upaya percepatan pengendalian PMK. Kemudian bagi pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota yang wilayahnya termasuk zona hijau, dihimbau untuk dapat membentuk Satgas sebagai tindakan preventif terhadap wabah PMK. Sebagai informasi, update pembentukan Satgas daerah akan kami sampaikan kembali pada konferensi pers pekan depan. Selanjutnya saya ingin kembali menyampaikan bahwa penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang sangat menular pada hewan berkuku belah serta dapat menyebabkan hewan terjangkit mengalami gejala klinis yang cukup parah. Namun, perlu diketahui bahwa penyakit ini bisa disembuhkan dengan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, masyarakat khususnya peternak dapat proaktif melapor ke staf dinas atau pelapor desa jika ada hewan ternaknya yang menderita gejala klinis PMK. Ini penting agar ternak yang diduga terinfeksi PMK dapat segera diberi tindakan lanjutan seperti pemeriksaan fisik dan pengobatan oleh medik veteriner dan paramedik veteriner. Saya kembali mengingatkan bahwa penerapan biosecurity yang ketat dan tepat adalah salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit PMK di Indonesia. Disinfeksi atau dekontaminasi area dan alat-alat di peternakan perlu dilakukan secara berkala. Selain itu, aturan pembatasan juga harus diterapkan agar tidak sembarang orang dapat memasuki area peternakan hewan yang rentan PMK. Masyarakat dapat melakukan langkah disinfeksi kandang serta peralatan-peralatan yang terkontaminasi menggunakan bahan-bahan yang mudah dan murah seperti asam sitrat dan asam borat. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap orang yang ingin memasuki area peternakan tidak diperbolehkan untuk memakai pakaian atau atribut kandang yang sama jika hendak mendatangi beberapa kandang lainnya. Hal tersebut untuk mengurangi risiko terbawanya virus melalui orang-orang yang kemudian dapat menginfeksi hewan rentan PMK yang sehat. Wabah PMK ini sangat berdampak pada perekonomian kita. Angka kematian hewan ternak setiap harinya akibat PMK bukanlah sekedar angka tanpa makna, khususnya bagi peternak. Banyak dari peternak kita yang penghasilannya bergantung pada hewan ternak atau produk dari hewan ternaknya. Bagi peternak, merebaknya wabah PMK ini tentunya secara langsung memberikan dampak yang kurang baik bagi mata pencaharian utama mereka. Pemerintah melalui Satgas Pengendalian PMK mengingatkan, jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan pribadi dengan memanfaatkan ketidaktahuan para peternak akan penyakit seperti ini dan menakut-nakuti peternak, kemudian membeli ternaknya dengan harga murah. Di saat yang bersamaan pula, pihak-pihak tersebut tanpa menerapkan tindak pengamanan biosecurity yang baik seperti keluar masuk dari dan ke dalam kandang tanpa melihat kondisi hewan yang ada di dalam kandang, sehingga mereka berisiko dapat membawa virus ke hewan ternak rentan PMK yang sehat. Oleh karena itu, masyarakat bersama-sama dengan pemerintah harus peduli akan wabah PMK ini dan turut serta dalam mencegah penyebaran penyakit ini. Kami mohon kepada Satgas Pengendalian PMK di daerah, Babinsa dan Babin Kamtibmas, untuk selalu memperketat pengawasan dan penertiban pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari situasi wabah PMK ini. Selain itu, kami menghimbau kepada para satgas dan petugas terkait di lapangan untuk menerapkan tindak pengamanan biosecurity yang ketat juga saat bertugas di area peternakan. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan bahwa pemerintah terus mengencarkan vaksinasi ke hewan-hewan ternak rentan PMK, khususnya di wilayah-wilayah prioritas seperti di zona merah dan kuning, wilayah sumber bibit, dan sentra peternakan sapi perah. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Timur, laju vaksinasinya dapat mencapai kurang lebih 12.500 per hari dengan menugaskan kurang lebih
800 tim yang disebar ke seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan capaian laju vaksinasi yang bagus. Pemerintah melalui Satgas Penanganan PMK berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten kota di daerah lain untuk dapat bersinergi dalam melakukan konsolidasi terhadap semua tenaga kesehatan hewan dan membuat perencanaan yang matang dalam melakukan vaksinasi secara masif dan serempak sesuai regulasi yang berlaku. Selanjutnya, Satgas PMK di daerah perlu membangun koordinasi dan jejaring lintas stakeholders dalam mengendalikan penyakit PMK, serta memperkuat data yang transparan dan terpercaya. Satgas PMK di daerah juga dapat berperan aktif untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong masyarakat khususnya peternak agar menerapkan tindak pengamanan biosecurity guna mengendalikan penyebaran virus PMK. Selain itu, masyarakat juga perlu mengikuti arahan atau himbauan yang disampaikan oleh Satgas Penanganan PMK di wilayah provinsi dan kabupaten kota masing-masing. Kemudian kami juga memohon kepada Satgas Pengendalian PMK di masing-masing daerah untuk menyosialisasikan pesan ini kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dalam menerapkan tindak pengamanan biosecurity sehingga peternak bisa beternak dengan aman dari wabah PMK. Kami juga ingin menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi produk asal hewan ternak dengan syarat dilakukan penanganan yang baik seperti merebus daging selama 30 menit di air mendidih sebelum dikonsumsi. Namun, wabah PMK ini perlu menjadi perhatian bersama sebab jika tidak dikendalikan dengan baik dapat berdampak pada ekonomi masyarakat dan lebih jauh dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional. Demikian konferensi pers hari ini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab media. Silakan. Pertanyaan pertama dari Theo, medcom.id. Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19 dan sedang berjuang menangani wabah PMK. Sementara itu, penyakit cacar monyet sudah ditemukan di Singapura yang sangat dekat dengan Indonesia. Bagaimana kesiapan dan strategi pemerintah mempertebal ketahanan kesehatan masyarakat Indonesia? Terima kasih medcom.id. Dengan ditetapkannya status darurat kesehatan internasional terhadap penyakit cacar monyet oleh WHO, pemerintah telah mempersiapkan komponen-komponen yang diperlukan dalam usaha deteksi awal penyakit seperti penunjukan 2 laboratorium untuk melakukan uji sampel, yaitu Laboratorium Pusat Studi Satwa Primata atau PSSP LPPM IPB di Bogor, dan Laboratorium Penelitian Penyakit Infeksi Prof. Sri Umiati BKPK di Jakarta. Selain itu, pemerintah juga semakin gencar melakukan sosialisasi mengenai penyakit cacar monyet untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyakit ini, khususnya mengenai bagaimana penyakit dapat menular, risiko-risiko yang dapat meningkatkan penularan, serta cara terhindar dari penyakit ini. Masyarakat juga selalu dihimbau untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat sebagai upaya perlindungan mandiri. Upaya-upaya ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit cacar monyet, serta mencegah masuk dan menyebarnya penyakit ini ke Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. atas jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Reja, tirto.id. Selamat sore Prof. Wiku, saya ingin mengonfirmasi soal pelibatan Babinsa dan Babin Kamtipnas dalam vaksinator PMK. Apa benar dan apa pertimbangan melibatkan mereka? Baik, terima kasih tirto.id. Pelibatan Babinsa dan Babin Kamtipmas sebagai tenaga vaksinator kami pertimbangkan mengingat urgensi percepatan pemberian vaksin dan masih kurangnya tenaga vaksinator yang ada di lapangan. Para Babinsa dan Babin Kamtipmas yang akan dilibatkan sebagai vaksinator tentunya akan mendapatkan pelatihan teknis dari para ahli untuk memastikan proses vaksinasi pada hewan dengan aman dan sesuai dengan prosedur. Dan tentunya perlu pendampingan dengan tim dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan. Namun demikian, yang paling diutamakan tentunya adalah penyuntikan vaksin oleh tenaga dokter hewan. Terima kasih. Dengan demikian, konferensi pers pada sore hari ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.